Tenggelam jiwaku dalam angan, tersesat hilang dan tak tahu arah. Ku terjebak masa lalu yang kelam, tak kulihat lagi cahaya cinta. Dan kamu hadir coba bawa bahagia ketika ku masih mati rasa. Karena dia yang pertama membuatku cinta, dia juga yang pertama membuatku kecewa. Kamu yang pertama menyembuhkan luka, tak ingin lagi ku mengulang keliru akan cinta. Jadi kisah yang sempurna. Tenggelam jiwaku dalam angan, tak kulihat lagi cahaya cinta. Dan kamu hadir coba bawa bahagia ketika ku masih mati rasa. Dia yang pertama membuatku cinta, dia juga yang pertama
terasa ngilu seperti ini? Gigi kamu mungkin kehilangan lapisan mineral penyebab ngilu pada gigi sensitif. Sensitif Walaupun jiwaku pernah terluka hingga nyaris bunuh diri, wanita mana yang sanggup hidup sendiri di dunia ini? Walaupun telah ku tutup mata hati, begitupun telingaku, namun bila dikala cinta memanggilmu, dengarlah ini. Walaupun dirimu tak bersayap, ku akan percaya kau mampu terbang bawa diriku tanpa takut dan ragu. Walaupun mulutku pernah bersumpah, sudi lagi jatuh cinta wanita seperti diriku pun ternyata mudah menyerah. Walaupun kau bukan titisan dewa, ku takkan kecewa karena kau jadikanku sang dewi dalam taman surgawi. Dirimu tak bersayap, ku akan percaya kau mampu terbang bawa diriku tanpa kau bukan titisan dewa, ku takkan kecewa karena kau jadikanku sang dewi telah ku coba terus bertahan tentang cinta yang ku rasa, ku mencintai
terus bertahan. Sadarku tak berhak untuk terus memaksamu mencintaiku sepenuh hati. Aku kan berusaha untuk melupakanmu, tapi terimalah permintaan terakhirku. Genggam tanganku sayang, dekat denganku, peluk diriku, berdiri tegak di depan aku, cium keningku untuk yang terakhir. Ku kan menghilang jauh darimu, tak terlihat sehelai rambut pun, tapi di mana nanti kau terluka, cari aku. Ku ada untukmu. Ku tak membenci. Selamat sore teman-teman sekalian. Acara sore hari ini kita lebih ke sharing ya. Jadi memang tidak ada DPL di sini. Kita lebih ke sharing karena kemarin ada request dari beberapa teman untuk menampilkan sharing secara langsung pengalaman teman-teman yang pernah mengalami kehamilan di saat malam kehamilan, dan juga posisinya adalah seorang penyintas autoimun ya. Dalam hal ini memang kebanyakan yang masuk ke kami adalah lupus. Jadi teman-teman yang mempunyai lupus, kemudian posisi hamil ataupun sedang program kehamilan, itu ada beberapa yang berbagi kisah di sini. Ada yang secara langsung nanti, tapi ada juga yang menitipkan sharingnya karena tidak bisa hadir pada sore hari ini. Ini nanti lebih bersifat saling berbagi pengalaman ya, jadi tidak perlu ragu-ragu kalau ada yang mau bertanya ataupun membagi kisahnya, supaya paling tidak bisa memberikan inspirasi bagi teman-teman yang lain. Dan kita santai aja ya, tidak terlalu kaku gitu ya. Saya juga nanti membuka kesempatan untuk teman-teman yang di sini, kalau ada yang mau men-sharingkan pengalamannya, dipersilahkan ya. Hari ini kita kedatangan Kak Ella. Kalau teman-teman pernah ikut BBS Rally yang keberapa ya, seri keberapa ya, itu kan pernah kita mengundang Kak Ella dan suami yang temanya caregiver, my caregiver my hero ya judulnya. Itu tentang Kak Ella dan suami yang sangat mendukung proses pengobatan dari mulai diagnosa kemudian sampai sekarang masih tetap setia mendukung Kak Ella. Ini waktu itu Kak Ella pernah cerita bahwa Kak Ella sempat keguguran berkali-kali, dan walaupun lupusnya waktu sudah stabil, tetap masih ada sedikit kekhawatiran untuk hamil lagi. Nah, sekarang ini ada kabar gembira dari Kak Ella bahwa Kak Ella sudah melahirkan putranya yang pertama, yang sekian lama sudah dinantikan. Nanti kita tanya-tanya Kak Ella ya. Kak Ella sudah hadir ya? Sudah, Halo Kak Kak. Ella. Ini open video kali ya, supaya teman-teman bisa lihat ya. Boleh Kak Ella? Ini posisinya di rumah bersama suami atau? Halo Kak Ella, apa kabar? Halo, apa kabar? Sehat ya, Baik. sehat ya. Alhamdulillah.
Ini sama suami nggak? Atau masih jauh-jauhan karena Masih karena Kak LDRan Ella. dulu, Kak. Oh gitu ya, karena Kak Ella ini Iya, posisinya masih menunggu babynya ya, masih bolak-balik iya, RSCM ya. iya. Suami suami gimana? Udah sehat? Kemarin sempat agak Alhamdulillah itu demam. jaringannya katanya, Kak, sinyalnya lagi belum bisa. Oh iya, oke. Nanti ditunggu supaya bisa bergabung kembali ya. Nah, teman-teman, ini adalah Kak Ella. Kak Ella nanti akan menceritakan sedikit tentang perjalanannya ya. Berapa lama itu Kak Ella terdiagnosa lupusnya Kak Ella? Lupusnya sudah 4 tahun. Awalnya gimana tuh? Jalan kelima. Awalnya Mm-mm. sih cuma ada lebam-lebam kerja kerja apa ya, terlalu banyak lemburan kerja, terus muncullah lebam-lebam. eh, Dicek darahnya ternyata trombositnya turun nyampe terakhir 1000. Itu yang diagnosa lupus yang kuatnya. Ya, jadi keterlibatannya ke darah ya, manifestasinya ke Iya, darah ya. iya Terus betul. waktu itu kita flashback dan waktu itu kan Kak Ella pernah cerita ke kita bahwa sempat keguguran berkali-kali ya. Berapa kali Kak Ella? Kegugurannya 5 kali berulang. Nah, sebelum tahu lupus itu belum pernah cek APS. Setelah lupus baru ada cek APS, ternyata memang benar APS-nya positif. Dan itu yang membuat keguguran berulang ya. Ya, betul. Setelah tahu lupus ada APS, baru yang keenam ini hamilnya dengan terapi heparin karena sudah diketahui APS-nya. Ya. Jadi keguguran berulang selama 5 kali, kemudian baru screening dan ternyata lupus yang manifestasinya ke darah ya. Iya, betul, Kak. Berarti selama proses diagnosa itu era ini termasuk yang responnya bagus, progresnya cukup bagus teman-teman. Jadi Kak Ella ini jarang sekali flat. Ya Kak Ella, jarang ya. Paling cuma muncul Alhamdulillah. lebam-lebam, kalau misalnya kecapean ya Iya, alhamdulillah dan biasanya. itu pun jarang. Jarang. Jadi Kak Ella ini juga bekerja. Jadi beliau juga bekerja dan memang progresnya cukup bagus. Kalau dari pengalaman kita selama interaksi di grup, saya sangat jarang mendengar Kak Ella ini flare. Tetapi meskipun begitu, kemarin waktu ketemu Kak Ella di Zoom itu kan masih agak ragu-ragu ya untuk hamil ya Kak Ella ya. Walaupun Ya, sama DPR udah betul. boleh ya. Ya, Nah, nah, nunggunya lama, ada takut juga sebenarnya mah. makanya saya ikut senang sekali ketika mendengar Kak Ella sudah positif hamil. Dan saya juga wanti-wanti waktu itu tolong dijaga kondisinya ya Kak Ella. Dan sempat Kak Ya, Ella sampai resign ya dari tempat kerja ya. ya. Tapi resignnya itu karena masih ini ya, 2 hari setelah resign itu lahirannya. Iya, jadi posisinya itu seperti sudah diatur ya, ya Kak ya. Iya Begitu betul. Ya. begitu resign, selang 2 hari Kak Ella lahiran. Tapi ini belum cukup umur ya Kak Ella ya. Umur berapa ya Iya lahirannya? benar. Baru 28-29 minggu. Dan ini juga alhamdulillah bisa segini juga, mungkin ya jalannya karena terpantau sama dokternya, jadi bisa diselamatkan lebih awal. Iya, boleh cerita tuh Kak Ella. Posisinya kan melahirkannya posisi kakak kontrol ya waktu itu ya. Ya Maksudnya betul. tidak ada rencana untuk melahirkan kan waktu itu karena posisi kontrol rutin dan kemudian apa yang terjadi Kak Ella? Ya betul. Sebenarnya sih kalau mau diambil hikmahnya gitu ya, Ini sulit ya. untuk yang kasus kasus Ini saya, kalau yang mau kayaknya diambil hikmahnya, nggak bisa ditransfusi, yang ngomong nggak bisa ditransfusi. Sementara dokter aku ngomongnya dokter oksigen sama. Silakan Kak. ya kalau mau diambil hikmahnya gitu ya, bisa kita ini eh, intinya memang kehamilan terkontrol dengan DPL dan rawat bersama dengan oksigen itu ini manfaatnya. Jadi ketika ada apa-apa di tengah jalan, dokternya bisa ngasih cepat tindakan
agar bisa diselamatkan dua-duanya gitu. Ya, betul. Jadi Itu posisinya hikmahnya. KLA ini kontrol rutin dan kemudian ketika kontrol oleh OPSKI-nya ternyata diketemukan bahwa harus segera dikeluarkan babynya ya. Ya, karena memang dari APS-nya itu mungkin sudah bayinya sudah nggak kuat karena kata dokter dari aliran darahnya sudah kurang bagus. Terhambat, ya. Betul. Ya, Ya, kalau jadi kita karena tidak terpantau kan kita tidak tahu ya. Sebab setiap periksa ke ibu bidan itu kondisinya baik janinnya baik katanya. Terus ukuran babynya juga stabil. Tapi alhamdulillahnya rutinnya ke feto maternal. Jadi ya, pas ada kejadian babynya itu sudah tidak di kandungannya itu sudah tidak baik, bisa langsung diambil tindakan. ya, Istilahnya betul sekali. kurang sejahtera di dalamnya. Iya, betul. Jadi waktu itu berarti kandungan umur berapa tadi kayak maaf? 28 mau 29 minggu. 28 mau ya. Terus waktu itu sebenarnya Kak Ella sama dokter sudah sudah diganti obatnya dengan obat-obat yang sesuai untuk program kehamilan ya waktu itu ya. Waktunya udah stop ya. Ya, Udah. itu karena Kak Ella yang minta ke dokter mau promil atau bagaimana Kak Ella? Iya, mau promil, bilang ke dokternya, terus dokternya ganti dengan imuran, kata dokternya kalau ini imurannya bagus, remisi berapa lama, baru boleh hamil. Ya, jadi Kak Ella ini benar-benar mematuhi apa yang dikatakan oleh DPR ya. Jadi persiapannya untuk bisa hamil ini sudah benar-benar dipersiapkan sejak lama. Jadi kondisinya dipantau terus sampai kemudian stabil, kemudian diganti dengan obat yang aman untuk program kehamilan. Baru setelah itu Kak Ella mulai program dan alhamdulillahnya tidak rewel ya hamilnya ya Kak Ella ya. Alhamdulillah Kak. Dipakai dibawa untuk kerja juga masih ini ya, masih masih sehat-sehat aja ya. Nah sekarang iya alhamdulillah. Siapa namanya Kak? Namanya siapa? Nama siapa Kak? Namanya Nama ini putranya Kak Ella. Baby Kinza Naladipa Putra. Cowok ya. Bobotnya berapa waktu lahir? Waktu lahir 800, sekarang sudah 12. Masih di ruang khusus atau sudah di Ya, masih. perawatan? Masih ya. Kemarin sudah di ruang perawatan bayi. Kemarin mau dipindah ke yang biasa, cuma alatnya terbatas. Jadi masih bertahan di alat yang sekarang. Sebenarnya sudah bisa dipindah. Oh gitu, berarti kondisinya sudah semakin baik ya Kak ya? Ya, alhamdulillah. Ya. Dan ini karena Kak Ella ini masih mendampingi putranya, masih memberikan ASI ya Kak ya? ASI yang di pumping ya, lancar ya ASInya ya? Alhamdulillah Kak, lancar. Ya, alhamdulillah dibolehkan juga. Iya, jadi sampai dibela-belain LDR-an sama suami karena posisinya di Bogor ya. Kalau Ya, tinggalnya di Bogor ya, tinggalnya ya, di Bogor. Putranya masih di RSCM dalam rangka pemulihan sehingga Kak Ella ini di Jakarta ngekos ya atau gimana? Bareng sama Kak Wilda Kak. Oh, bareng sama Kak Wilda. Ini Kak Wildanya ada Kak? Kak Wildanya lagi pulang ke Oh Cibinong. gitu. Ya, jadi dibela-belain untuk LDR-an karena memang harus memberikan asupan ASI ke putranya. Terus kemudian selama hamil Kak Ella ini rutin suntik heparin ya karena memang kasus APS-nya ya. Iya, setiap hari. Nah, 2 kali sehari. 2 kali. Ya, dan ini dibutuhkan kerjasama dengan suami ya waktu itu ya. Saya masih ingat suami belajar menyuntik ya Kak ya. Iya, betul. Dari awal-awal masih ragu mau nyuntiknya, takut gitu ya.
Iya, awalnya tidak mau ya karena kalau tidak disuntik ya tidak bisa. Jadi Iya. suami mau nggak mau belajar. Dan Katanya ini nggak salut tega. sekali, salut sekali sama suami istri ini. Jadi Kak Mara itu juga yang sakit adalah Kak Ella, tapi Kak Mara ini juga rajin sekali mengikuti perkembangan tentang penyakit lupus ini, baik melalui media sosial maupun juga dari sumber-sumber yang sering Kak Mara ini baca. Jadi Kak Mara ini kalau misalnya ngasih edukasi ke teman-teman yang lain sudah pokoknya top. Ya pernah kan waktu waktu Heeh, denial nggak boleh kan, nggak boleh ya, diceritain, nggak boleh posting, nggak heeh, boleh update. Tapi ya, dia bilang sebenarnya ini tuh edukasi buat yang lain karena di luaran itu banyak yang bergejala seperti kita tapi tidak terdeteksi katanya teh. Memang benar. Teman-temannya sendiri juga pada nge-inbox, anak saya begini, sampai ada juga yang didiagnosa ternyata memang lupus gitu. iya, heeh, bener. Saya masih ingat banget Kak Ella bilang, "Saya malu untuk dibuka ini kasusnya. Saya nggak mau kalau ada teman-teman Iya, sesama yang di tempat kerja tahu kalau saya lupus," gitu. iya Tapi, benar. eee suami itu benar-benar sabar dan memberikan pengertiannya bahwa ini edukasi. Kita membuka diri itu untuk mengedukasi yang lain dan itu memang saya tahu sendiri Kak Mara sangat-sangat aktif untuk mengedukasi teman-teman yang lain. Baik, ada yang mau memberikan apa? Udah ada yang nanya? Oh, udah ada yang nanya. Di chat ya? Oh, ini dari Kak Raffinda Ayu. Kak Raffinda ini baru promil atau memang sudah hamil ya? Kak Raffinda, boleh boleh buka ini, boleh buka mic-nya. Mumpung ada Kak Ella nih, yang juga pakai heparin untuk kasus Ya, kehamilannya. masih mau rencana nih nunggu 2 bulan dulu. Oh gitu. Ini Kak Ella, Kak Raffinda ini juga sedang mau promil ya. Dan Kak Raffinda memang kasusnya APS juga atau bagaimana? APS ya, sama APS measis. ya. Ya, ini Kak Raffinda itu bertanya, untuk heparinnya sehari 2 kali atau berapa? Kak Ella tadi? Sebenarnya kalau heparin itu yang nentuinnya Opsgin sama Remato. Ada yang 1 kali sehari, ada yang 2 kali. Pertamanya biasanya sekali, terus lihat perkembangan janinnya sejahtera enggak di dalamnya. Kalau kurang sejahtera biasanya naik dosis gitu. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan Kak Raffinda? Ini terkait prosesnya kan hampir sama nih kasusnya ya. Pada Iya. APS kehamilan pada APS ya. Ada yang ditanyakan lagi sama Kak Ella? Ya Kak, apa Teh? Pakai BPJS apa enggak ya Teh ya? Karena iya pakai BPJS karena kan itu rubber dari Remato ya. Jadi dari Remato udah ngelink ke Veto Maternal. Jadi di klinik yang sama, di rumah sakit yang sama. Waktu itu sih waktu minta periksanya di Hermina gitu ya di daerah, ininya nggak boleh. Jadi harus yang 1 RS, 1 kontrol gitu. Tempat kontrol kita di mana itu ada opsinya masuk ke sana. Ya, Jadi langsung supaya BPJS, ya supaya lebih ini ya, lebih gampang untuk apa namanya? rekam medisnya. Ya, betul. Untuk pemantauannya. Ada lagi Kak Raffinda yang mau ditanyakan? Udah. Terima kasih. Kalau obat Eh, di RSCM full BPJS Kak, cuma harus sabar di kontrolnya obatnya per 1 minggu. Kalau kita mau datang 2 minggu sekali, berarti yang seminggu itu kita beli. Oke, ya. Ya, terima kasih Teh. Sama-sama. harus sabar dulu ya, betul ya Kak Ella ya, harus sabar dulu, harus mempersiapkan segala sesuatunya. Kak Ella, Iya ini saya mau benar. tanya, waktu mau program kehamilan, Kak Ella screening apa aja sama dokter? Apakah disuruh cek laborat apa gitu mungkin? Sebenarnya yang dari pihak Remato tidak disuruh apa-apa, tapi setelah lahir dede bayinya dari pihak Opsgin yang bertanya sebelum promil ini ada enggak disuruh cek lab ini itu gitu. Dari Rematonya enggak. Jadi
Ella cuma dikasih tahu kalau hamil datang ke remato gitu langsung. Nah, begitu Ella hamil ke remato langsung diraber ke feto maternal. Sebenarnya kata pihak Opjinnya kalau mau rencana promil itu harus disiapin yang kayak asam folatnya, minum apa gitu dari sebelum hamil itu. Cuma karena Ya. tidak dikasih tahu, jadi Ella langsung hamil gitu, Kak. Ya, kalau kemarin kita ikut Reutok yang kemarin yang tentang kehamilan kan memang ada beberapa penapisan ya biasanya untuk melihat apakah ada faktor resiko yang kira-kira akan timbul sehingga bisa diantisipasi. Biasanya ada beberapa pemeriksaan sih memang untuk screening kehamilan ini. Ini ada pertanyaan dari Kak Vincentia Marisa. Kak Ella, kemarin gejalanya apa ya ketika dokter memutuskan untuk melahirkan di minggu ke-28? Ini Kak Vincentia juga sedang hamil juga dan kasusnya apa Kak Vincentia ya? Sama APS kah? Kak Vincentia mungkin bisa buka mic-nya. Iya, sama Kak. Saya Sama ya APS ya. ini Ini juga lama ya penantiannya ya Kak ya? lumayan lama Kak, 5 tahun saya. Sekarang berapa bulan kandungannya? Sekarang udah 33 minggu jalan 34 Kak. Sudah ini ya, sudah apa namanya, sudah memasuki deg-degan memasuki ke ini ya persiapan kelahirannya ya. Kak Ella mungkin bisa menjawab ini ketika harus melahirkan di minggu ke-28 bisa diulang lagi tadi alasannya kenapa? Iya, Kak, karena kalau dari diri Ella sendirinya sehat. Bahkan waktu itu kan memang masih kerja jaraknya 2 hari, tidak ada apa-apa, setiap kontrol tidak ada apa-apa, tidak ada masalah. Cuma pas kontrol hari itu si aliran darah udah nggak bagus, janin udah kurang sejahtera, jadi pada saat itu juga harus dikeluarin. Tapi dari diri Ellanya sendiri mah sehat, bayinya aja yang kurang sejahtera. Ya, jadi kalau boleh saya membantu asupan makanan ke bayi terhambat karena Kak Ella ini ada kasus APS. Jadi bayinya kurang mendapatkan asupan sehingga mungkin kondisinya mendesak untuk segera dikeluarkan. Begitu ya Kak Ella ya? Iya, betul, Kak. Ya, ini sudah bergabung di sini ada Kak Mara. Kabur kemana ini Kak Mara? Sinyalnya kurang Halo, Kak. bagus katanya. Selamat sore Kak Mara. Selamat sore Kak Mara. Masih belum ini ya? Halo Kak, mau tanya lagi dong. Oh boleh, boleh. Silakan Kak Vincentia. Iya, kan dari diri kakak sendiri, Kak Ella sendiri kan nggak merasakan gejala kayak gitu. Nah, sementara memang saya terakhir kontrol ke Opsgin rujukan dengan rumah sakit di rumah sakit yang saya biasa kontrol SLE itu kan bulan September. Jadi setiap bulan saya ke klinik karena jauh ya, terus saya kerja. Nah, kemudian baru besok mau kontrol ke Opsgin Sarjito lagi itu bulan Desember kayak gitu. Nah, maksud saya itu kok dokter itu bisa memutuskan untuk bisa melihat bahwa bayi itu kurang asupan atau apa kayak gitu dengan cek apa kayak gitu enggak sih Kak sebelumnya atau hanya apa namanya USG atau memang sempat cek darah atau apa begitu Kak? Biasanya Sebenarnya USG itu Kak. Di USG ya, sebenarnya waktu itu USG ya. itu fungsi dari kalau kita periksa ke feto maternal, Kak. Jadi dari feto maternal itu semua dari mulai aliran darah, semuanya, semua organ dilihat. Jadi kalau ada salah satu yang problem gitu langsung kelihatan. Makanya waktu itu saya USG-nya per 2 minggu. 2 minggu sekali USG feto maternal. Berapa ya? 28 minggu ke belakangnya nggak ada apa-apa. Nah, pas di 29 minggu ini yang ketahuan. Jadi minggu ini nggak apa-apa, 2 minggu kemudian belum tentu begitu. Ya. Jadi
biasanya memang untuk kasus-kasus dengan resiko tinggi, untuk kontrolnya pasti akan lebih dipersering ya Kak ya. Dan Iya, screeningnya juga lebih ketat. Bisa dilihat juga dari USG-nya juga bisa seperti itu. Tapi kalau tidak semua rumah sakit soalnya ada fitomaternalnya memang ya. Jadi biasanya di rumah sakit besar memang baru ada fitomaternal. Tapi kalau saya pikir sih kalau misalnya memang kita koordinasi dengan DPL dan OPSKIN-nya berjalan dengan baik, seperti tadi Kak Ella bilang di satu rumah sakit yang sama, itu biasanya lumayan bisa membantu kalau misalnya ada kegawatan seperti ini. Ya, kalau di Jogja kayaknya ada nggak sih? Nggak ada ya kayaknya fitomaternal. Kak Vincentia ini nggak disarankan ke fitomaternal nggak? Atau ke OPSKIN biasa? di Opskin biasa. Jadi saya itu di Sarjito itu kontrolnya di ini, di Opskin. Di OPSKIN ya. Tetapi Iya. untuk sejauh ini ada. Sejauh ini tapi nggak ada masalah kan untuk misalnya berat bayinya cukup dan sebagainya. Cukup Kak, kalau dari bayinya itu cukup, kandungan saya itu baik kayak gitu. Hanya memang saya itu enggak di Opskin itu saya enggak ke Sarjito karena memang ada kendala kaki saya yang sakit kayak itu. Jadi kalau untuk jauh agak ini. Jadi saya memang yang kontrol rutin itu ke remato kayak gitu. Hanya kan kalau ke remato enggak bisa sekalian ke Opskin. Harus Oh gitu, harus ditunda. lain hari ya. Ya, harus lain hari begitu. Atau gini Kak Marisa, kalau misalnya saya boleh saran ya, karena ini sudah mendekati, sudah istilahnya hamil tua ya, maksudnya semester akhir ya. Kalau tidak mungkin mencari waktu yang luang untuk bisa konsulnya ke maternalnya Sarjito ya. Jadi maksudnya untuk lebih screening lebih lengkap lagi misalnya seperti itu. Mungkin bisa Iya. diagendakan Kak Marisa. Iya, saya itu rencananya itu ya awal bulan Desember itu Kak. Karena kalau dari dokter, maksud saya kan di sini kan saya USG terus, saya bukan di bidan tapi saya di dokter kandungan kayak gitu. Itu terpantau dengan USG kayak gitu. Kemudian dari dokter itu juga bilang jenengan itu kan butuhnya besok itu apa namanya ke Sarjito untuk melahirkan toh. Nek misalkan kontrol kan ini bayinya baik, jenengan cukup di sini kayak gitu dari dokter yang di sini kayak gitu. Hanya mungkin saya cuma sama cari rujukan saja waktu itu. Iya, ya. Kemudian Nggak kan apa-apa itu sih sebenarnya nggak apa-apa. Bisa sih, bisa seperti itu. Masukan ke Kak Marisa, mungkin Marisa. Di Sarjito itu ada yang seperti yang Kak Francisca sampaikan di chat, itu ada dokter Dia Rumakti di Fetomaternal. Memang beliau di sub Fetomaternal di Sarjito, tapi kan polinya kan nggak ada poli khusus untuk Fetomaternal kayak di Cipto. Di Cipto kan mungkin sendiri ya Kak Ella. Ada poli sendiri untuk Fetomaternal. Nah kalau di Sarjito itu digabung dengan poli miskin biasa. Jadi mungkin jenengan bisa lihat jadwalnya dokter dokter Dia ya. Dokter Dia Rumakti itu di Sarjito hari apa aja, mungkin di online kelihatan ya. Mungkin seperti itu. Soalnya kalau di Opskin Sarjito itu nggak bisa milih dokter, jadi siapa dokter yang standby gitu. Dari kemarin waktu saya tanya dari awal ketika saya kontrol, kayak gitu tuh, ketika saya tanya jawabannya seperti itu, nggak siapapun dokter yang standby Bu, kayak gitu. Itu mungkin pas hari beliau jaga gitu. Jadi mungkin kan kalau di online kelihatan nggak ya beliau itu jadwalnya hari apa. Nah hari itu yang dengan kontrol. Kurang tahu sih, maksudnya enggak. Saya pernah dengar itu Dia Rumekti kayak gitu. Teman-teman saya cukup tahu kayak gitu dokter Dia itu. Hanya memang ketika saya ke Sarjito itu rata-rata itu sama dokter siapa yang Atamimi kayak gitu. Itu setiap saya kontrol itu ya sama beliau, maksudnya penanggung jawabnya entah yang mana dokternya kan saya kurang tahu ya. Atau nanti mungkin bisa Kak Francisca mungkin bisa bantu ya dari kalau kontrol ke dokter Dia
gimana jadwalnya hari apa. Mungkin nanti Kak Vincentia Marisa bisa agak terbantu dengan kakak yang biasa di veto. Ya, ini ada Kak Francisca ada. Kak Francisca. Mungkin bisa chat apa? Mungkin bisa open mic juga dulu. Iya. Boleh Kak Francisca memberikan saran ke Kak Vincentia ini? Kak Francisca? Atau nanti saya minta izin. Kak Francisca bisa? Ya. Jadi Kak, ada Kak Vincentia Marisa yang juga kontrolnya sama-sama di Sarjito, tapi belum pernah bisa ke veto maternal. Mungkin bisa memberikan saran bagaimana supaya bisa ke sana, bisa kontrol ke sana. Kalau aku sih biasanya daftar ini ya, daftar online kan. Nah, kalau dari daftar online itu kita bisa milih dokternya siapa. Cuman nanti kalau di Sarjitonya itu dokter dianya tuh memang jarang langsung masuk gitu loh. Cuman kalau udah kehamilan besar kayaknya langsung sama dokternya, nggak sama dokter jaganya di situ. Gitu. Ya, pasti dikonsulkan ya. Paling tidak sekali ya, per 2 kali gitu dikonsulkan ya. Nah, mungkin Jadi bisa dicoba nanti. dokter jaganya itu biasanya tetap konsul ke dokter dia. Jadi kadang aku juga kontrolnya lama karena harus konsul ke dokter dia dulu gitu. Ya, mungkin seperti itu Kak Vincentia Marisa, bahwa dokter BPJB-nya tidak selalu stay di poli, tetapi akan dikonsulkan entah sekali 2 kali sebelum kelahiran, biasanya dikonsulkan untuk memantau kondisi. Mungkin bisa dicoba Kak Vincentia ya. Kak Siska boleh tanya, mohon maaf Kak Yuli. Ya, nggak apa-apa, silakan. Untuk dokter Diah Rumekti itu biasanya hari apa ya? Maksudnya di jadwal dokter itu apa namanya? Terlihat atau tidak? Terlihat kok Kak. Terlihat ya. Ya, Yang kalau enggak gitu ya. Tetap pilihnya di Opjin tapi nanti pilihnya dokter dia. Milihnya itu di mana? Di pas pendaftaran online kan Kak? Ya, di Poli Opjin tapi pilihnya dokter dia. Karena waktu itu kan aku juga pertamanya nggak tahu Kak. Jadi waktu itu aku disaranin sama dokter Ayu ke dokter dia karena memang cuman di Sarjito aja yang ada veto maternalnya gitu. Oh iya, soalnya saya jarang ketemu dokter Ayu sih. Jadi cuma dokter jaga itu loh kalau di remato. Jarang sekali saya ketemu dokter Ayu. Jadi memang jarang sih. Iya. Kalau bisa ketemu dokter Ayu tuh beruntung sekali. Iya Kak. Atau kalau tidak untuk sekali waktu bisa ke kliniknya dokter Ayu kalau memang di Poli jarang bisa ketemu dokter Ayu. Jadi kan ada kliniknya beliau. Nah, ngalai untuk ke sana. Mungkin agak jauh sih. Tapi kalau mau dokter Ayu bisa di Panti Rapih juga Kak. Iya, maksudnya di kliniknya. Iya. Ya, mungkin seperti itu ya sarannya untuk sekali waktu jika ingin mengecek ke poli veto maternal ditanyakan ke dokter Ayu bisa. Saya sebentar ya. Ini jadwal dari Sarjito seperti yang nanti ada hari sudah Senin sampai Jumat. Sebenarnya jadwalnya beliau mungkin ya jamnya datang itu yang agak kita nggak tahu ya. Cuman kalau ada tiap hari ya paling enggak ya aman lah ya, bisa mungkin bisa ketemu dia atau ngomong presidennya minta tolong untuk di mungkin bisa dicoba nanti ya Kak Vincentia ya. Iya Kak. Tadi sarannya gimana? Putus-putus di saya. Gini, kalau misalnya kakak ingin ketemu dokter Ayu dan di poli ternyata agak susah, mungkin caranya bisa konsul di poli beliau yang di luar, maksudnya di rumah sakit lain atau di klinik beliau sekali waktu aja, misalnya untuk konsultasi. Terus kemudian kalau yang untuk dokter Diah tadi, mungkin
eh berarti selama ini kakak belum pernah kontrol ke oksigennya Sarjito ya? Sudah, Kak, sudah. Oh, sudah. Oh ya. Sudah. Nah, Hanya memang gini, atau Kak. eh, Gini, gimana? ketika saya kontrol di Sarjito itu, pemeriksaan dengan yang saya di klinik kayak gitu tuh Mm. sama aja, maksudnya dari saran-sarannya kayak gitu. Dan saya merasa, oh berarti yang penting saya ke klinik, maksudnya ke kandungan saya ke kontrol kayak gitu, mungkin nggak apa-apa. Tapi memang di bulan Desember ini, karena memang kan sudah memasuki 36, 37 minggu, saya Mm. memang sudah buat rujukan untuk ke Sarjito, begitu Kakak. Oh ya, oke. Berarti besok pada saat awal Desember sekalian dimanfaatkan waktunya minta konsul ke dokter Diah, mungkin seperti itu ya Kak Alfred ya. Gitu ya Kak. Iya, ya Kak. Terima kasih, Kak. Ya, oke. Ya, sip. Sudah ya. Berarti kita mau malah ke Kak Venisa Chandra. Sebelumnya selamat datang Kak Mara. Apa kabar? Masih mute, masih mute. Masih mute. Masih mute, Kak. Oke, kita ke Kak Venisa Chandra ya. Ini saya mau tanya dengan Kak Ella, berapa lama remisinya, lalu kemudian mulai promil? Silakan Kak Ella dijawab, Kak Ella, berapa lama remisinya, kemudian sudah boleh promilnya. Masih mute Kak Ella? Ya. Remisinya udah lama, sekitar ada 2 tahun mah. Tadinya mau remisi tanpa obat sama sekali gitu ya, cuma ternyata susah waktunya ngatur waktu sama konsulennya. Jadi ya tetap remisi dengan obat. Ya karena susah ngatur waktu dengan konsulen, jadi ya sudah nggak apa-apa lah remisi dengan obat juga lah haula, kata saya kan obatnya memang udah aman. Jadi selama 2 tahun itu udah remisi, udah bisa. Sudah boleh hamil ya, sudah bisa Iya. promil ya. Ya. Iya. Kak Venisa, ada lagi yang mau ditanyakan tidak untuk Kak Ella? Udah itu aja kayaknya Kak Mbak Yuli. Makasih ya Kak Ella Oke. sharingnya. Ya, sama-sama. Ini Kak Venisa yang kemarin request untuk acara ini loh. Udah duluan ya pertanyaannya langsung. Oke, sekarang ke Kak Neni Damayanti. Ini bertanya juga bagaimana menjaga kandungannya supaya tidak mudah keguguran. Soalnya sekarang check up dan masih di klinik hematologi, bukan reumatologi. Apakah bisa promil jika masih di klinik hematologi? Saya bantu jawab ya yang ini. Boleh-boleh saja, sama saja. Karena kan beberapa kasus lupus itu kan ada beberapa keterlibatan dan salah satunya adalah keterlibatan darah. Keterlibatan darah ini bisa ditangani oleh dokter hematologi, bisa juga ditangani oleh dokter hematologi, sama saja. Jadi yang menjadi kuncinya boleh promil atau tidak adalah kondisi lupusnya, apakah stabil atau tidak. Seperti Kak Ella tadi bilang, beliau stabil 2 tahun baru mulai promil. Dan itu juga dilihat dari obat-obatan yang dikonsumsi, apakah obat-obatnya cukup aman untuk kehamilan atau tidak. Jadi saran saya adalah Kak Neni stabil dulu untuk lupusnya. Kak Neni bisa buka video open mic-nya. Sudah berapa lama diagnosanya? Halo, selamat sore Kak Neni. Oh iya. Sudah berapa lama diagnosanya? Sore Kak. Dari 2019. 2019. Sekarang ada 3 tahun dari sekarang. Itu masih kontrol. Ya, cuman flare-nya gimana? Masih sering sekali terjadi atau bagaimana dinamikanya? Itu terakhir flare itu waktu tahun 2020 itu bulan Juli. Saya sempat nggak ke dokter 8 bulan, soalnya saya sempat menghentikan obat 8 bulan karena saya itu waktu dulu itu nggak tahu kalau memang lupus itu harus berobat terus-terusan. Lalu saya itu kan melihat efek sampingnya dari obat itu sendiri. Nah, saya belum mengerti, tapi pas saya hentiin obatnya, terus saya langsung flare, dan di situ saya membutuhkan waktu kira-kira 5 bulan untuk sehat kembali.
Makanya sekarang saya nggak mau putus obat kalau memang belum untuk waktunya remisi, kata dokter. Ya, sip. Jadi benar sekali yang tadi Kak Neni bilang ya. Jadi kalau memang mau remisi, itu kan ada beberapa usaha yang perlu kita lakukan ya. Salah satunya adalah tidak boleh loss obat karena dengan adanya obat itu si autoimun kita itu dikendalikan. Tanpa obat kita nggak bisa mengendalikan si autoimun itu. Dan nanti memang ada yang namanya remisi ada. Seperti tadi Kak Ella juga bilang, pinginnya sih remisi tanpa obat. Tetapi kan itu tuh kita tidak bisa mentarget kapan sih saya bisa remisi tanpa obat. Itu kan susah, Kak. Nah, remisi targetnya pengobatan autoimun itu kan kondisi stabil selama mungkin, baik itu dengan obat maupun tanpa obat. Nanti kalau posisinya sudah stabil sekian lama, kemudian obat-obatnya sudah mulai mengalami tapering, kemudian misalnya kakak bilang ke DPL kakak, dokter, apakah saya sudah boleh promil? Biasanya obat-obatnya akan disesuaikan dengan obat-obat yang aman untuk kehamilan. Ada beberapa obat-obat yang memang efeknya teratogenik, artinya akan memberikan dampak yang negatif untuk janin. Sehingga perlu waktu beberapa lama untuk membersihkan sisa-sisa efek samping obat tersebut. Misalnya nih, ada obat yang penggantiannya harus 6 bulan setelah obat berhenti baru boleh mulai program hamil. Itu ada. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin program kehamilan, harus konsultasi ke DPR, dilihat lagi obat yang kemarin dikonsumsi itu apa. Apakah termasuk dalam obat-obatan teratogenik atau tidak. Biasanya kalau memang obat-obat yang teratogenik itu perlu masa transisi. Jadi antara sekarang saya bulan ke-2 dihentikan. Nah, baru boleh hamil itu setelah bulan ke-8 seperti itu. Ada pengaturannya masing-masing. Share sedikit ya. Ya, mungkin Kak Alfred ada udah kelihatan. Belum. Nah, ini dia. Nah, tadi kan padahal kasus lupus dengan kehamilan itu ada beberapa hal yang harus dilihat. Jadi contohnya kan seperti di slide, aktivitas penyakit itu kan akan dilihat bagaimana, apakah dia sudah stabil atau masih flare. Paling tidak seperti yang dikatakan Kak Yuli tadi, itu harus stabil dulu. Lalu adakah keterlibatan organ atau tidak? Ada yang keterlibatan organ itu menunjukkan aktivitasnya makin berat gitu kan, artinya ada keterlibatan organ yang harus diselesaikan dulu paling tidak. Kembali ke nomor 1 tadi itu, jadi harus stabil semua, bukan cuma aktivitas yang tampak tetapi aktivitas yang tidak tampak. Dari lab itu mungkin kelihatan, kalau seperti pada kasus ginjal itu akan dilihat darah rutin, urin rutinnya seperti apa, kreatin clearance-nya seperti apa. Kemudian riwayat pengobatan, apakah ada pengobatan yang teratogenik atau terkait dengan kehamilan tadi. Kemudian seperti yang disampaikan kemarin oleh pada saat Reutok bersama Dr. Faisal, itu akan ada serologi yang dilihat, harus dimonitor. Apakah misalnya anti-DSNA ini kan untuk melihat aktivitas lupusnya. Tapi memang tidak semua ODAPUS itu anti-DSNA-nya positif memang. Tapi kita lihat juga apakah aktivitas lupus dari sisi serologinya positif atau tidak. Kemudian anti-RO, anti-LAB itu seperti yang disampaikan Dr. Faisal kemarin, ini untuk melihat risiko congenital heart block, blockade jantung bawaan pada bayi, pada janin. Nanti kan kalau ini positif, maka kemungkinan akan ada risiko congenital heart block yang itu harus hati-hati. Kemudian antibody antifosfolipid juga dilihat, ANCA, IgM, lalu ada lupus antikoagulan, ada anti beta 2 dan sebagainya. Komplement juga dilihat sama seperti anti DSNA untuk melihat aktivitas lupus. Kondisi medis lain ini maksudnya apakah ada komorbid, ada hipertensi, ada diabetes, apakah nanti ada risiko diabetes gestasional pada waktu kehamilannya atau tidak. Hipertensi ini kan nanti kaitannya dengan sindrom Mahel.
apakah ada risiko ke situ peningkatan tensi dan itu memperberat kondisi pada saat kehamilan dan pada saat istilahnya pada saat babaran, pada saat kelahiran ya. Lalu riwayat kehamilan sebelumnya, apakah ada riwayat keguguran yang mengarah ke APS atau ada komplikasi kehamilan sindrom HELLP sebelumnya, itu juga dilihat. Tekanan darah analisis juga sama seperti tadi ya, pemeriksaan darah lengkap, enzim hati dan organ-organ lain ini juga dilihat secara menyeluruh sehingga semua itu jadi aman. Kemudian tadi apa ya? Oke, mungkin sementara itu dulu. Ya, baik. Terima kasih Kak Akbar. Boleh nanya dulu nggak? Silakan Kak. Boleh, silakan. Ya, jadi ini tuh kan tadi saya udah baca ya yang tadi Kakak jelasin terkait dengan cek serologi ya, yang ada DNA dan lain-lainnya. Apakah memang perlu dihitung lagi yang terbaru atau misalnya kita bisa berpatokan terakhir itu periksa tahun 2014 misalnya kayak gitu, kemudian saat mau promil harus periksa itu lagi gitu untuk memastikan apakah itu ada perubahan atau gimana gitu, atau ya jadi intinya apakah memang harus periksa itu lagi dan manfaatnya apa ketika melakukan pengecekan ulang itu kali ya Kak Alfred. Jadi kalau di rheumatologi itu biasanya kayak kembali ke anak dulu ya, anak itu tidak diulang, tetapi pada saat tertentu yang namanya anak profile termasuk di dalamnya ada anti-Ro, anti-La atau yang kita sebut bisa dilihat juga anti-SSB atau anti-SSI, SSB itu yang seperti di slide tadi itu untuk melihat apakah ada risiko congenital heart block atau risiko neonatus pada lupus. Jadi perlu diulang atau tidak, anaknya tidak diulang, anak IF itu tidak diulang karena itu untuk mendiagnosa alat bantu untuk mendiagnosa penyakit pada anak, alat bantu untuk mendiagnosa apakah ada autoimunitas atau tidak. Tetapi kalau pada saat kondisi khusus seperti kehamilan itu perlu dilihat anak profile untuk melihat seperti anti-Ro, anti-La tadi, dan pada kondisi APS itu juga dilihat apakah ada autoantibody itu masih aktif atau tidak gitu Kak. Jadi bukan untuk melihat keberadaan autoantibody, karena autoantibody itu sebenarnya adalah bakat dari bawaan yang menandakan adanya SLE-nya, artinya autoantibody itu terbentuk dari aktivitas SLE, dari aktivitas lupusnya, namun atau rematik autoimunnya. Tapi pada saat menjelang kehamilan, perencanaan konsepsi itu dia dilihat untuk melihat faktor risiko, seperti itu Kak. Oh, paham kalau kayak gitu. Untuk melihat faktor risikonya. Oke, iya. Bukan untuk menentukan ulang penegakan diagnosisnya, tetapi melihat faktor risiko apakah ada risiko congenital heart block pada janin. Nah, kalau terjadi congenital heart block, amit-amit, itu bisa diatasi gitu loh. Jadi karena di awal sudah tahu, oh ini ada risiko. Jadi DPL dan feto maternal akan lebih siap untuk itu. Begitu Kak. Oke, paham Kak Alfred. Thank you ya atas penjelasannya. Sama-sama Kak. Kak Nandi Damayanti, Raisen? Iya Kak, saya mau tanya gini ya. Itu yang mengenai dari anak IF dan anak profil ya. Ya. Saya kan pernah periksa ya itu yang anak IF dan anak profil. Dan itu kan hasilnya itu positifnya itu 3. Baik. Nah, apakah ketika nanti seiring berjalannya waktu dan kita stabil, misalnya lupusnya itu stabil, dan kita mau sebentar lagi di tahap remisi, apakah ketika dites lagi anak IF sama anak profilnya itu bakal mengurangi positifnya atau gimana ya Pak?
Enggak, Kak. Jadi anak itu tidak akan diulang-ulang karena dia di awal itu ya anak, kecuali untuk anak profil yang tadi saya jelaskan di waktu Kak siapa tadi? Kak Feni. Kak Venisa. Kak Venisa ya. Kak Venisa itu anak profil akan diulang pada kasus khusus. Artinya misalnya kehamilan untuk melihat auto antibody, anti-RO, anti-LA, atau anti-SSA, RSSPE yang untuk digunakan untuk evaluasi apakah ini perlu perlu penanganan khusus atau tidak, ada faktor resiko tertentu untuk kehamilan atau tidak. Tetapi kalau pada kondisi normal, anak dan anak profil itu tidak akan diulang kembali kalau di reumatologi, Kak. Karena diagnosisnya itu sudah tegak. Jadi kalaupun diulang, kita bilang ini buang uang istilahnya. Kenapa? Karena anak dan anak profil itu tidak terkait dengan aktivitas penyakitnya. Jadi bukan untuk monitoring aktivitas penyakit. Jadi percuma untuk diulang istilahnya. Gitu, Kak. Oh iya, ya makasih Pak. Sama-sama, Kak. Jadi saya menyambung ya untuk Kak Neni tadi bahwa untuk persiapan kehamilan itu yang pertama adalah aktivitas penyakitnya harus stabil dulu. Bagaimana untuk stabil ya harus minum obat secara teratur, kontrol secara teratur. Jangan pernah menghentikan obat ketika kita merasa sudah baik-baik saja. Karena yang berhak menentukan kita stop obat atau dikurangi dosisnya itu adalah DPR. Jangan terlena ketika saya sudah nggak ada sama sekali nggak ada keluhan, terus saya hentikan sendiri atau saya kurangi sendiri itu kita tidak pernah tahu ya di dalam sana sebenarnya aktivitas lupusnya itu bagaimana gitu ya. Terus obat itu kan ada target-targetnya, ada target terapi. Jadi dan yang paham kan otomatis DPR masing-masing. Jadi untuk proses tapering itu ada tahap-tahapnya, ada ilmunya lah ya. Jadi kalau mau remisi ya harus mentaati itu tadi, kontrol obat, kontrol rutin, obatnya harus patuh sesuai anjuran dokter. Terus dari sisi kita sebagai penyintas juga harus pintar mencari tahu triggernya kita itu apa. Ini kadang yang terlewat ya. Ini agak di luar topik, tapi saya pikir ini sesuatu yang penting kalau teman-teman ingin program kehamilan, karena masalahnya harus stabil dulu ya. Nah, untuk menuju ke sana kan kita harus tahu nih kita itu triggernya apa. Misalnya untuk kasus lupus kebanyakan triggernya paparan matahari, sensitivitas matahari. Nah, kita harus bisa mengurangi faktor trigger tadi. Kemudian misalnya kecapean untuk yang ibu-ibu yang bekerja misalnya ya. Stresor itu kalau kita bekerja itu biasanya stresor itu sangat mempengaruhi. Terus kecapean itu juga mempengaruhi. Jadi teman-teman belajar untuk mengenali tubuhnya masing-masing. Kira-kira yang sering membuat saya flare itu apa? Gitu. Itu yang harus dicermati, diantisipasi bagaimana caranya supaya flare-nya itu dapat diminimalisir. Nanti kalau memang stabil dalam waktu tertentu, pasti dokter akan mengevaluasi lagi obatnya, dan kalau misalnya memang boleh promil akan disesuaikan obatnya, gitu ya. Jangan sampai kita itu hamil di luar perencanaan, karena itu akan ada faktor-faktor risiko yang harus kita lalui. Ini ada satu teman, Kak Mina, apakah bisa join Kak Mina? Sudah join ya? Kak Mina. Kak Mina, halo. Jadi saya sedikit, ini Kak Mina ini salah satu yang kemarin sharing ke kita. Ya, Kak, saya izin share pengalamannya Kak Mina ya. Nanti tolong tolong nanti dilengkapi ya kalau ada yang salah. Kak Mina ini kemarin sempat loss obat sekian lama. Terus kemudian
hamilnya tanpa perencanaan karena mungkin tidak berencana untuk menambah momongan ya. Diketemukan Iya. posisi tiba-tiba hamil sudah sekian minggu kalau nggak salah. Dan ini membuat ketika proses kehamilan sendiri sempat beberapa kali flare ya, Kak Mina. Terus kemudian ketika usia kandungan berapa ya tadi saya lihat? Ketika usia kandungan 8 bulan. 29, itu sempat COVID di usia kandungan 29 minggu. Waktu itu sempat banyak rembes, terus sempat mau dilahirkan juga karena janinnya tidak stabil. Sampai akhirnya bisa dipertahankan sampai 33 minggu. Terus akhirnya terpaksa harus di SC karena apa Kak? Ketuban rembes ya? Kalau tidak salah. Iya, ketubannya hampir habis. Terus itu terus kok sampai rahimnya harus diangkat segala, bagaimana ini Kak ceritanya? Nah, jadi kalau saya cerita mulai dari tahun saya memang tidak ada merencanakan kehamilan karena anak saya sendiri sudah 3 gitu ya, dengan berbagai permasalahan yang ada itu dan sangat tidak memungkinkan untuk saya hamil lagi gitu. Saat itu pun saya pakai KB-nya itu pakai IUD. Nah di bulan Oktober tahun lalu itu saya didiagnostikan ada batu empedu gitu dan si kantongnya itu rusak gitu, kantong empedunya rusak, harus operasi. Nah di situ saya fokus ke situ aja, jadi yang SLE-nya segala macamnya itu seperti diabaikan sejenak gitu ya. Ada batu ginjal juga, saya SWM sampai 3 kali gitu. Nah pas mau operasi batu empedu itu saya kan dikonsul juga kan ke yang istilahnya yang menangani tubuh saya, terus dia dikonsul ke internis ya, karena tidak ada remato di RSUD sini. Nah, terus dikonsul ke dokter kandungan. Di situ di dokter kandungan itu saya ada infeksi rahim di sebelah kanan yang harus dibuka gitu IUD-nya gitu saat itu. Dibukalah IUD-nya gitu. Agar si infeksi itu tidak menjalar. Ada ini juga varises di rahim kanan itu. Ya sudah, nah ternyata di hari H mau operasi kandung empedu itu antidot di rumah sakit itu habis sehingga mengalami penundaan sekitar 2 minggu gitu. Nah, karena operasi itu gitu di akhir Oktober itu. Nah, di awal November yang harusnya saya datang bulan, itu saya tidak datang bulan gitu. Begitu ternyata sudah 2 bulan, kandungan saya itu udah 8 atau 9 minggu gitu. Di situlah saya kaget gitu. Berarti saat saya melaksanakan operasi itu, kondisi saya sedang hamil gitu. Iya. Lalu mulai konsul ke Obgyn ya. Di Obgyn saya cuma dikasih itu untuk pengencer darah di samping dengan vitamin-vitamin yang biasa ibu hamil pada umumnya gitu. Untuk SLE-nya sendiri memang benar-benar loss gitu saat itu. Jadi nggak kepikirannya juga saya ya stres ya gimana ya, anak memang rezeki gitu. Cuman kehamilannya itu tuh dengan berbagai ujian yang ada gitu ya. Saya takut anak kenapa-napa karena udah banyak obat-obatan gitu yang sudah masuk. Nah, itu untuk BPJS ya, maaf saya sekalian menambahkan untuk BPJS saat kehamilan itu kan bisa dipakainya itu kan 4 kali. 1 kali di trimester pertama, 1 kali di trimester kedua, dan 2 kali di trimester ketiga. Nah, disarankan yang 2 kali di trimester ketiga itu dipakai menjelang kelahiran katanya. Jadi agar bisa dicek apabila janinnya ada kelainan atau gimana. Nah, di luar itu kita bayar sendiri, di luar yang dia 4 kali. Nah, untuk melahirkan
dan bayi bisa tertanggung ini didaftarkan BPJS-nya setelah lahir gitu. Jadi begitu melahirkan bukan pada saat dikandung didaftarkan, tidak. Jadi melahirkan dulu baru si suami itu mengurus. Biasanya di pihak rumah sakit sih dibantu, sudah bisa online gitu. Jadi ibu melahirkan, nah bayinya juga didaftarkan dengan nanti namanya bayi nyonya siapa gitu. Oh iya. Iya, kenapa? Karena istilahnya kalau belum lahir itu katanya belum tentu juga nanti bayi itu istilahnya hidup atau tidak gitu loh. Jadi kalau dipastikan sudah lahir baru bisa didaftarkan BPJS-nya. Nah, saya sempat agak berat juga pas kena COVID itu. Jadi kan waktu itu saya minta, dok saya minta obat yang aman untuk kehamilan saya gitu. Sementara saat COVID itu saya bergejala berat, flare-nya itu, lupusnya itu, udah deh susah diungkapkan dengan kata-kata, tulang-tulangnya sakitnya kayak dicabut gitu ya. Saya kan sempat WA-an sama Kak Yuli gitu ya saat itu. Tapi dokter ternyata bilangnya gini, Ibu, kami punya standarnya sendiri, itu objinnya yang bilang ya. Jadi gini, kalau kehamilan di bawah 30 minggu, kami akan mengutamakan ibunya gitu, bukan bayinya gitu. Jadi ya obat-obatan itu saya benar-benar digempur dengan obat-obatan yang bukan yang aman untuk ibu hamil gitu. Saya tanya kan kenapa dok gitu, karena percuma kami mengutamakan bayinya gitu, toh organnya pun belum sempurna gitu untuk bayi yang di bawah 30 minggu. Ya udah ibu sekarang nggak boleh banyak pikiran, yang penting fokus untuk sembuh katanya gitu. Tapi ya puji Tuhan dengan sekarang bayi saya sudah usia 5 bulan, perkembangan juga bisa menyusul bayi-bayi yang normal gitu. Dan setelah lahiran pun saya bisa bahwa saya sadar nggak bisa gitu aja lepas obat gitu. Ya gitulah, kadang kemarin itu malas baca, malas cari info gitu ya, akhirnya nggak tahu kalau kayak hidroksikloroquine itu aman untuk ibu menyusui gitu. Karena saya kan obatnya kemarin hanya dikasih MP dan hidroksikloroquine gitu. Nah karena saya nggak tahu kalau hidroksikloroquine aman, jadi ya itu deh. Jadi nggak diminum ya, akhirnya flare-nya kemana-mana. Iya ya Bu ya. Terima kasih ya Kak Mina ya atas sharingnya, dan seperti kemarin yang Dr. Faisal bilang bahwa HCQ itu justru malah meminimalisir resiko kelainan jantung pada bayi, sehingga sebenarnya sangat dianjurkan untuk dikonsumsi oleh penyintas lupus. Kalau misalnya tambahan keingetan Kak Yuli barusan bilang, jadi 2 anak saya ini sudah didiagnosa kelainan jantung, yang semit dan yang nomor 1 dan yang paling kecil itu didiagnosa kelainan jantung. Untuk yang pertama memang sudah dioperasi, dan untuk yang keempat sudah sedikit menutup ASD-nya jadi LPFO. Dan yang nomor 3 ini mau screening juga, karena kemungkinan yang nomor 3 ini juga ada kelainan jantung dengan berat badan tidak bertambah gitu. Semangat ya Kak Mina ya. Jadi saya jadi ngerasa bersalah kok, apalagi dengan stigma-stigma yang aduh kok yang diturunin tuh yang jelek-jelek nih gara-gara ibunya gitu ya. Enggak lah ya, enggak. Jadi sebagai ibu tuh kayak bawa sial gitu buat anak-anak saya gitu Kak. Ya jangan begitu, enggak, bukan seperti itu ya. Pastikan ada hikmahnya masing-masing ya. Artinya sekarang yang perlu disyukuri adalah semua sudah berjalan, sudah dilalui, walaupun kemarin berat harus masuk ICU sekian lama tidak sadar. Kak Minanya waktu mau lahiran sempat WA saya, harus transfusi, albumin rendah, bengkak dan sebagainya. Kemudian setelah melahirkan, kemudian ada beberapa screening untuk putrinya, dan ya semua dilalui saja karena pasti akan ada hikmahnya. Dan selama ini, sampai hari ini juga semuanya sudah bisa dilalui ya Kak Mina ya.
Iya ya kan? Kak, saya mukjizat banget, puji Tuhan gitu ya. Ya. Bisa sampai di titik ini gitu, melahirkan dengan HB hanya 5 gitu ya. Itu udah Ya. ini Oh, sampai itu HB-nya 5. iya, Mbak Mina itu HB-nya 5. Wah, iya. luar biasa. Iya. Melahirkan HB 5 gitu ya, dan kritis, kondisinya kritis, saya kritis, tapi di situ saya tenang gitu. Iya. Saya tenang itu karena mungkin sudah melewati beberapa kali, saya kan sempat koma juga sudah 2 kali gitu ya, dan ini yang kesekian kalinya harus masuk ICU, tapi saya sadar meskipun dokter udah terlihat panik, apalagi saat rahim harus diangkat ya, histerektomi, Mbak katanya rahimnya sepertinya rusak, yang varises di kanan, terus sepertinya si lupusnya ikut berpesta gitu ya. Ikut Oh, ini iya. dengan terpaksa harus kami angkat. Ya saya sudah bilang nggak apa-apa dok, lakukan yang terbaik gitu. Mau diangkat angkat aja gitu. Terus sampai yang kan saya ngerasanya cuma dok, saya cuma kedingin dok, dingin gitu kan. Iya. Saya sambil bercanda sama dokter, dok boleh nggak saya minum kopi nih ngilangin puyeng gitu. Padahal sih di situ saya tahu apa saya bisa hidup lagi atau enggak juga ya hanya Tuhan yang tahu ya gitu. Iya. Karena yang saya rasakan itu cuma dingin dan sangat kedinginan aja gitu. Yang lain-lainnya kayak udah dilewat apa, rasa sakitnya itu udah di ambang batas gitu, udah lewat. Iya. Tapi alhamdulillah ya Kak, sekarang Kakak sudah bisa sehat lagi seperti sekarang. Iya, puji Tuhan, dukung anak-anak, termasuk anak-anaknya Iya. Kak ini yang semangatin saya nih. Iya, betul Kak. Ya, makasih ya Kak Mina ya. Makasih Ini Kak Mina Kak ya. Mina, saya boleh tanya nggak ya? ada yang mau tanya? Siapa? Iya, saya. Silakan. Kak Mina itu kalau boleh tahu proses melahirkannya normal atau sesar ya dengan HB5 itu Kak? Kak Mina masih? Halo? Sesar Kak, waktu itu sesar. Kak Mina sesar karena Warna waktu itu sempat WA saya mau melahirkan, itu sempat WA saya, dia sesar. Dan sempat transfusi juga karena ini Kak Mina, silakan Kak Mina kalau mau dijawab. Iya, melahirkannya sesar karena waktu itu juga memang apa ya? Saya tidak ada rencana hamil, tidak ada rencana melahirkan juga gitu waktu itu. Jadi, nah kenapa tadi saya bilang sedia kertas lakmus merah di trimester ketiga itu. Jadi kadang kita nggak bisa membedakan mana itu keputihan, air kencing ataupun ketuban gitu. Nah, saya sedia kertas lakmus. Jadi ketika ada cairan keluar dari vagina itu, saya oles gitu. Ketika si kertas lakmusnya tidak berubah warna, itu masih aman. Jadi ketika suatu hari itu di bulan Mei, akhir Mei itu, si kertas lakmusnya ketika saya ngerasa pipis tapi nggak pipis, saya olesan di vagina saya, ternyata warnanya biru, saya buru-buru ke dokter. Ternyata benar, itu ketubannya rembes. Dan waktu itu udah harus bed rest total, nggak boleh turun dari kasur, pipis pun harus dipispot, nggak boleh pakai pampers gitu ya, sambil dipantau. Jadi bocornya itu bocor halus, cuman dalam waktu 2 hari itu ketubannya udah mau habis gitu. Sementara berat bayi perkiraan masih kurang dari 2 kilo gitu. Nah, ketika ada dikasih waktu 2 hari itu, saya ya harus happy gitu, nggak boleh stres, malah jadi si bayinya ikut stres, jadi happy aja. Makan es krim, saya makan yang tinggi-tinggi karbo, pokoknya apa hal yang disukain dimakan, saya pokoknya sakit makan, nangis makan, stres makan, larinya makan aja kayak gitu. Akhirnya puji Tuhan pas begitu lahir itu beratnya sudah 2350 meskipun kondisinya jelek ya karena dengan sepsis gitu. Tidak ketemu dengan anak gitu. Itu di usia kandungan berapa minggu Kak? Lahirnya 33 minggu. Oh iya. Sebenarnya udah ini ya, udah besar ya. Iya. Seusia kandungan saya ini. Iya, 33 minggu itu udah waspada. Itu udah dipertahankan dengan segala cara dari usia 28 minggu ya, 28, 29 gitu. Jadi sudah suntik pematangan paru.
udah berapa kali gitu. Terus Kak, itu waktu hamil apakah Kakak bed rest atau gimana Kak? Soalnya kata dokter saya waktu itu teh bilang kalau misal lagi hamil harus bed rest, gak boleh kerja. Sementara saya itu kan kerja ya Mbak di sekolah gitu. Katanya kalau nanti hamil mah jangan sampai kerja katanya. Kalau bisa mah resign aja. Saya kan bingung, saya kan orangnya kerja kata saya teh gitu sama dokter. Kalau saya memang disarankan bed rest, cuman saya juga bandel. Iya gitu. Tapi Saya nggak memang apa-apa kan Kak, yang penting kita bisa jaga aja kondisi jangan kita kalau stres, misal lagi jangan stres, iya, jangan memaksakan diri gitu. Intinya jangan, Oh iya. kalau saya jadinya jangan stres, jangan memaksakan diri, jangan banyak jalan. Kalau hanya ngajar duduk gitu ya, duduk gitu. Ya. Pokoknya meminimalkan setiap gerakan gitu. Oh iya, siap Kak. Makasih ya Kak, itu Iya, yang atas penting jangan arahan-arahan stres, dari jangan terlalu Kakak. banyak pikiran-pikiran buruk gitu. Tetap optimis bahwa ibu dan bayi itu akan sehat, selamat, apapun kondisinya pasti yang terbaik gitu aja. Ya, amin. Oh iya Kak, ini lagi. Kakak kan itu makannya ya yang tinggi-tinggi kayak es krim gitu ya. Itu emang nggak apa-apa Kak kalau misal lagi hamil makan es krim. Nanti kan gimana-gimana gitu ke lupusnya. Soalnya Enggak, saya kalau juga kemarin karena saya kan karena pengen apa ngurangin. karena udah tahu mau dilahirkan dan berat bayi Oh, itu masih kurang. oh iya. Disitulah saya ini apa maksudnya ngebusnya itu dengan makanan apa dan pokoknya jangan senang susah. Saya memang kayak gampang ya ngomong sabar ya, jangan stres itu ringan gitu ya kalau lagi ngomong. Tapi ngejalaninnya itu saya sendiri habis lahiran ya ke psikiater dibantu obat kena bed rest. Iya Kak. Kalau saya boleh menambahkan untuk misalnya es krim dan sebagainya itu biasanya kalau berat badan bayinya kurang, biasanya dibus dengan makanan-makanan yang manis. Tapi perlu diperhatikan juga apakah si ibu mengalami diabetes apa tadi Kak? Yang ya, jadi harus ini ya, itulah gunanya kita konsultasi dengan dokter Opskin karena kita tuh harus tahu kondisi badan kita bagaimana, ada faktor resiko yang lain atau tidak. Karena kalau misalnya ternyata kita mempunyai resiko diabetes itu, juga ada resiko yang lain yang menghantui gitu. Jadi harus apa namanya, harus seizin dokter ya, even hanya cuma menambahkan es krim dalam menu kita gitu. Ya, saya dengan seizin dokter Kak, nggak bersebut gitu. Iya, karena memang resiko-resikonya ada sendiri juga untuk ibu hamil ini. Begitu ya Kak Neni ya. Satu lagi tadi yang masalah dengan aktivitas tadi, saya mikirnya gini, karena dengan APS itu kan resiko kegugurannya kan tinggi. Ketika kita orang hamil, walaupun kita bukan penyintas autoimun, kalau kita hamil kemudian ada flek, itu memang harus bed rest total. Karena semakin kita beraktivitas, resiko kegugurannya akan semakin besar. Itu yang saya tangkap dari pesan dokter tadi. Jadi dilihat dari resikonya, apakah ini memang kita membutuhkan bed rest total atau tidak. Itu jadi saran riset tadi karena dilihat dari kondisi kakak sendiri. Kayak semacam Kak Ella nggak ada aturan, nggak ada saran untuk resign karena beliau baik-baik saja. Beliau resign karena keinginan sendiri ya Kak Ella ya. Karena apa nih, saya juga penasaran kenapa resign itu kenapa? Ya sempat bilang ke konsulen veto maternalnya langsung Kak, katanya akan ditanya masih kerja. Saya takut diomelin karena beresiko gitu ya. Lalu saya langsung bilang, bulan depan juga udah resign. Katanya malah bilang, jangan resign, kamu kerja aja biar kehamilan kamu saya yang tanganin gitu awalnya Kak. Itu waktu masih 24 minggu. Iya, jadi tergantung kondisi masing-masing nih Kak Neni ya. Jadi resign atau tidaknya, aktivitasnya harus bagaimana, itu tergantung kondisinya masing-masing Kak. Yang lain ini kan cenderung stabil, tidak ada keluhan, tidak ada tidak ada gejala-gejala yang mengarah ke perburukan, jadinya
tidak disarankan untuk bed rest dan sebagainya. Tetapi nanti beda lagi kondisi yang lain kalau misalnya ternyata kok sering perdarahan, kemudian ada faktor resiko guguran yang besar, ya tentunya harus diikuti kalau memang sarannya harus bed rest total. Seperti itu, Benar, lihat Kak Yul. kondisi masing-masing. Ya. Soalnya yang kemarin barengan Ella semuanya dikasih obat penguat kandungan, Ella enggak, mungkin dari Ya. sananya kelihatannya. Iya, iya, individual sekali. Iya. Seperti ini. Ya, walaupun bukan penyintas autoimun sama ya. Jadi untuk ibu-ibu hamil kalau memang ada faktor resiko keguguran ya pasti suruh istirahat dulu, suruh bed rest total. Gitu. Ya Kak Neni ya. Iya Kak. Makasih Kak. Ya mudah-mudahan Iya, nanti saya stabil sama-sama. juga ya. Amin. Ya, biar jangan biar loss of saya. jangan loss obat juga ya. Itu dulu. Iya, siap Kak. Itu dulu yang diperbaiki ya. Jangan Iya, loss makasih ya obat. Kak. Ya, kontrol rutin dan waspadai triggernya ya. Ada lagi yang mau berbagi? Ini kemarin ada yang berbagi lewat chat ke saya, yaitu Kak Vina. Beliau ini hamil tanpa perencanaan kebetulan, tetapi memang kondisinya stabil menuju remisi. Kemudian kelahirannya dengan proses sesar di usia kandungan 38 minggu, sekarang anaknya berusia 19 bulan. Beliau menitipkan pesan bahwa walaupun kita sudah melahirkan tetap harus kontrol rutin karena beliau sempat agak flare setelah melahirkan. Mungkin karena kecapean. Ya, ini pesan ya buat teman-teman yang sudah bisa melalui proses kehamilan, bisa setelah bisa melahirkan dengan selamat. Ini ketika kita mendapatkan mengasuh anak itu kan butuh tenaga ekstra, butuh waktu ekstra. Kadang kita di sini nih kelemahannya. Jadi kita tidak bisa memanage badan. Kita kelelahan, kecapean, dan disitulah biasanya flare-nya itu bermain. Jadi Kak Vina menitipkan pesan setelah melahirkan harus tetap jaga kondisi, harus tetap kontrol rutin supaya lupusnya tetap stabil seperti itu. Karena ada beberapa kasus juga setelah melahirkan baru flare-nya terjadi seperti itu. Terus Kak Vina juga menitipkan pesan karena kemarin sempat menyatakan sesama odapus yang juga hamil tanpa perencanaan dan ternyata tidak bisa diselamatkan baik bayi maupun ibunya. Bukan menakut-nakuti, tapi di sini kita bicara fakta bahwa kita ini adalah termasuk kelompok yang berisiko tinggi ketika kehamilan. Jadi benar-benar harus dipersiapkan dengan matang. Kalau misalnya mau hamil, harus seizin dokter, ditata dulu untuk obat-obatnya, kemudian diwaspadai faktor-faktor triggernya untuk flare, kemudian juga harus dipersiapkan matang-matang karena terus terang ada pemeriksaan screening yang mungkin di luar BPJS, itu harus dipersiapkan juga dari segi biaya. Kita juga nggak boleh kecapean dan istilahnya ekstra usaha ya untuk menjaga semuanya supaya berjalan dengan lancar. Begitu teman-teman. Ini kenapa? Kak Mara, selamat sore ya. Tadi sudah saya sapa, tapi masih mute sekarang. Mungkin sudah bisa menyapa kita semua di sini. Open mic dulu. Yang tidak mengikuti aturan atau melanggar aturan atau sumpah mungkin seperti itu. Kadang-kadang dia Kak Mara, ini saya mau tanya nih, Kak Mara sebagai caregiver-nya dari Kak Ella yang harus nyuntik nih pertama kali pengalaman menyuntik heparin gimana tuh Kak? Aduh, nggak tega lah, nggak tega. Terus Ya motivasinya? mau nggak mau ya dijalanin aja. Akhirnya belajar dulu tuh sama suster di klinik, belajar cara nyuntiknya gimana. Ya lama-lama ya jadi biasa lah. Jadi biasa ya ada untungnya jadi bisa berinteraksi sama bayi di dalam kandungannya. Sebelum disuntik kan biasanya saya suka nyapa dulu, nyapa bayi. Ya alhamdulillah, jadi ibaratnya di dalam kandungan pun
udah dekat lah, udah bisa diajak ngobrol. Ya kayak gitulah. Ya. Sudah lega sekarang ya Kak Mara ya. Iya. Saya sangat mengucapkan selamat ya Kak Mara, akhirnya penantiannya sekian lama, sekarang sudah bisa dikaruniai anak pertama. Mudah-mudahan nanti Dedek Insanya lekas stabil dan bisa segera pulang berkumpul Amin. dengan ayah ibunya, gitu ya. Amin. Ini berjumpa sama Kak Elanya di Zoom ini Kak. Iya. Lagi LDR-an katanya. Iya, demi Dedek Insa ya. Ada teman-teman lain yang mau berbagi? Ada yang mau berbagi? Ada yang sedang promil? Selain Kak Rafindra, ada yang sedang menjalani masa promil? Boleh hamil oleh DPL, terus ada pesan-pesan khusus? Atau mungkin juga yang pernah mengalami kehamilan tanpa rencana, seperti yang tadi ada beberapa yang disaringkan. Bisa berbagi pengalaman di sini. Masih ada pertanyaan lagi, teman-teman? Oh ya, ini mau nambahin Kak. Iya, Ini gimana? masalah pas waktu kehamilan ya, di usia kandungan berapa minggu tuh. Kan posisi si bayinya itu berat badannya masih kurang tuh. Masih kurang. Kata teman-temannya harus banyak makan es krim kayak gitu. Yang makan gula-gula lah. Ini pas dikonsul ke dokter Peto malah diomelin, nggak boleh katanya. Jadi ya mungkin ya karena tidak semua kayak gitu kali ya. Ya, karena kemarin mungkin pertimbangan beliau adalah resiko diabetes pada kehamilan Kak Emara. Jadi saya kurang tahu secara medisnya apakah memang Kak Ella waktu itu ada arah ke sana sehingga dokter Petonya melarang untuk terlalu berlebihan konsumsi gulanya atau bagaimana, kurang tahu ya karena tidak pegang data rekam medis, tapi kemungkinan seperti itu. Jadi makanya dari awal tadi saya bilang kalau misalnya mau konsumsi seperti itu, kita tetap harus bilang dulu ke dokter Oskin apakah memang ini memang perlu kita konsumsi, karena kan pada saat kehamilan ada resiko-resiko seperti yang tadi saya bilang, ada resiko diabetes pada saat kehamilan dan sebagainya itu. Ya, seperti itu teman-teman. Terus kemarin Kak Ella juga bertanya tentang apakah boleh booster ASI gitu ya. Kemarin sudah dijawab Dr. Faisal. Boleh asalkan yang kandungannya tidak terlalu yang neko-neko gitu ya. Yang kandungannya yang sudah secara penelitian memang aman untuk kita yang udah boost seperti itu. Ya. Terus kemudian teman-teman untuk yang belum boleh promil, ini saya tekankan sekali lagi, yang belum boleh promil sebisa mungkin memang harus mencegah ya supaya tidak kebobolan ya, bisa dengan KB yang memang aman untuk kita, yang non hormonal. IUD bisa, dengan kondom bisa, tetapi kalau dengan kondom kan faktor resiko kebocorannya masih tetap tinggi, jadi bisa dikombinasi dengan sistem kalender. Nah, bagaimana caranya nanti bisa konsultasi ke bidan atau ke Opskin, terutama karena kita ini biasanya ada gangguan hormon ya, dengan aktivitas lupus itu biasanya susah untuk mencari siklus ya, siklus kita itu kan kadang-kadang amburadul dengan adanya lupus maupun obat-obatannya sendiri kan juga kadang-kadang berefek ke sana lah. Harus konsultasi dulu. Terus kemudian bisa apa lagi yang non hormonal, pokoknya dikonsultasikan dengan DPR masing-masing. Apakah saya posisinya aman untuk hamil atau tidak? Apakah kalau misalnya memang tidak boleh hamil ya harus dicegah. Pencegahannya bagaimana, yaitu dengan KB tadi, konsultasikan kembali ke dokter masing-masing ya, KB apa yang cocok untuk teman-teman semua. Yang jelas yang non hormonal, yang bukan suntik, bukan pil, yang IM juga nggak boleh karena itu hormonal. Begitu. Ada yang mau menambahkan lagi, atau ada yang mau bertanya lagi, atau ada yang mau memberikan sharingnya? Tadi pertanyaannya untuk apakah bisa langsung didaftarkan atau tidak sudah dijawab juga sama Kak Mina ya.
bahwa anak bisa didaftarkan BPJS kalau sudah lahir ya. Kenapa? Habis luruskan. Iya, ya. Baik teman-teman, kalau misalnya tidak ada lagi yang bisa disampaikan, yang mau disampaikan, sepertinya pertemuannya cukup sekian ya. Kira-kira sudah jelas semua ya teman-teman ya. Semoga bisa memberikan sedikit pencerahan bagaimana sih kita harus mempersiapkan kehamilan. Perlu dicek lagi obat-obat kita, apakah obat-obat yang termasuk teratogenetik, obat-obatnya. Ya, ini kita share obat-obat yang belum aman untuk kehamilan. Jadi kalau teman-teman masih konsumsi itu, ini kode keras, belum boleh hamil. Ya, kalau mau hamil harus dikonsultasikan dulu dengan DPR karena obat-obatnya harus ditata ulang. Nah, ini. Ini nanti bisa di-share di grup kayak apa? Perlu nggak teman-teman di-share di grup? Perlu. Perlu ya, baik. Enggak, kalau ini yang biasanya obat-obat yang rutin aja, yang SLE rutin aja. SLE rutin aja. Nah, ini hidrokloroquine itu aman ya teman-teman, aman dilanjutkan selama kehamilan. Kemudian kalau dihentikan mendadak itu akan memicu kekambuhan. Ya, jadi boleh diteruskan. Tidak ada perbedaan kejadian bulan menurunkan ya resiko kelainan jantung pada bayi. Seperti yang tadi yang kemarin disampaikan Dr. Faisal, itu hidroksikloroquine itu bisa menurunkan resiko congenital heart block pada ibu dan janin dengan pada kasus ibu yang dengan antiro dan antila positif. Kemudian kloroquine sama aja sih ya dengan hidroksikloroquine. Ini azathioprine, kita boleh nyebut merek nggak ya? Jangan ya, asal kita nyebut aktifnya saja. Azathioprine itu aman, tidak mengganggu fertilitas, artinya tidak mengganggu kesuburan, aman pada dosis minimal yang efektif, aman pada saat kehamilan, aman pada saat pada efek pada janin, ya tidak ada risiko yang berat. Pada saat menyusui itu juga aman. Kemungkinan kejadian neutropenia pada bayi dengan ibu pada terapi azathioprine itu hanya 1 dari 57 orang. Kemudian tacrolimus ini mungkin jarang dipakai ya, mungkin sering dipakai pada kasus ginjal, tapi cukup aman. Mana harus hati-hati digunakan. Siklosporin ini aman, dapat dilanjutkan sama kehamilan. Tidak ada kasus keguguran dan congenital heart block juga, tapi harus hati-hati karena bisa berhubungan dengan berat badan rendah dan pesanan preterm. Artinya bisa jadi terkait dengan kasus kelahiran bayi berat badan prematur. Ya. Kemudian pada saat menyusui ini mungkin juga perlu dikonsultasikan. Mikrofenolat mofetil dan micofenolat asid ini harus dihentikan karena teratogenik. Kemudian termasuk sampai pada saat menyusui ya teman-teman. Kemudian methotrexate ini juga teratogenik. Jadi harus dihindari pada saat konsepsi kehamilan, pada saat kehamilan, dan pada saat menyusui. Siklofosfamid jelas semua harus dihentikan karena teratogenik. Mungkin seperti itu ya. IVIG ini aman sih, tapi mungkin ada terapi lain yang off label, mungkin lebih baik dikonsultasikan DPL. Jadi bagaimanapun apapun terapinya, konsepsi kehamilan itu sebaiknya direncanakan dengan baik, lalu dikonsultasikan selalu dengan DPL masing-masing. Mungkin kita. Baik, seperti itu ya teman-teman. Jadi harus dilihat lagi konsumsi obatnya apa, karena ada beberapa obat yang memang tidak boleh digunakan pada saat kehamilan. Bahkan pada saat promil pun sebaiknya harus ada jarak tertentu yang harus
patuhi. Jadi Begitu ya? kalau misalnya kalau kita neuroreksat misalnya itu harus ada waktu untuk clearance dulu. Jadi waktu clearance obat 3 bulan baru habis itu dipertimbangkan konsepsi kehamilan. Tapi mungkin sebaiknya tetap semuanya dikonsultasikan dengan DPL ya teman-teman. Jadi program kehamilan itu harus dibuat seaman mungkin untuk ibu dan janinnya. Ya, saya menambahkan sedikit, ada kemarin kasus yang neonatal lupus. Neonatal lupus. Kita kapan kita ada agenda bahwa akan mengangkat tema ini. Belum tahu, masih dicarikan waktunya. Neonatal lupus itu adalah kejadian lupus pada saat bayi baru lahir. Ada pengalaman begitu bayi lahir sudah menunjukkan gejala-gejala bahwa ada keterlibatan lupus, tetapi biasanya ini seiring perkembangan usia bisa hilang ya Kak ya. Ya, jadi jangan khawatir teman-teman, jangan seperti tadi Kak Mina bilang, jangan terlalu banyak berpikir negatif. Yang penting kita sudah melakukan berbagai macam usaha, kita memang sudah diperbolehkan untuk hamil, kita sudah diadministrasi segala sesuatunya supaya aman. Kalaupun nanti di kejadian, kemudian ada beberapa kejadian yang di luar kendali kita, toh ada DPL dan ada dokter Opsin yang memang berwenang untuk mengatasi semuanya. Jadi tetap menjalani kehamilan dengan tenang, tetap kontrol rutin, sebisa mungkin menjaga jangan sampai ke-trigger flare-nya, dan mudah-mudahan bisa menjalani dengan lancar sampai melahirkan nanti. Untuk Kak Vincentia, semoga nanti lancar ya Kak ya, sampai melahirkan ya Kak ya. Amin. Terima kasih Kak. Sama-sama. Baik teman-teman, kita akhiri ya sore ini ya. Terima kasih sekali untuk kehadirannya. Foto dulu. Foto dulu, saya selalu lupa masalah foto. Ya Kak Afat, silakan dipimpin. Mungkin ada beberapa yang sudah live ya, tapi nggak apa-apa. Tadi 27 sih. Ya. Baik. Foto dulu ya teman-teman. Baik, saya tanya aja ya. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Kak Afat. Kesimpulan kayak Sudah tadi kesimpulannya, sudah ya kesimpulannya tadi ya teman-teman ya, kalau mau promil apa aja yang dipersiapkan sudah di awal tadi kok. Sekali lagi buat teman-teman yang sedang mempersiapkan kelahiran, ada Kak Vincentia, ada Kak Francisca, ada lagi mungkin yang lain, kita doakan bersama-sama di sini nanti. Ada lagi yang sedang menantikan kelahiran buah hatinya? Yang saya tahu dua itu Kak Vincentia sama Kak Francisca. Ya, semoga nanti bisa melahirkan dengan selamat, bayi dan ibunya bisa segera pulih. Untuk Kak Ella dan Kak Mara, terima kasih kehadirannya dan sharingnya yang pasti akan sangat bermanfaat. Juga Kak Mina, terima kasih ya sharingnya Kak, pengalamannya yang sungguh luar biasa. Semoga menjadi pembelajaran bagi kita semua. Semoga Dedek Kinsa juga segera bisa kembali ke rumah. Kemudian anak-anak Kak Mina juga segera sehat kembali. Kak Raflinda juga nanti bisa segera dikaruniai momongan. Gitu ya teman-teman semuanya. Kak Fenisa juga sama ya. Untuk Kak Neni, bersabar dulu ya. Baik teman-teman, saya akhiri ya. Terima kasih sekali atas kehadirannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat sore.
kasih Mbak semuanya. Thank you. Sehat-sehat Semuanya. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Oh ya, ngisi link absen ya, lupa tadi. Nanti di-share di grup juga. Ngisi link absensi ya, teman-teman. Ya. Terima kasih.